ini sekarang pasca kebangkitannya 2008, yang seangkatan saya yang menjadi pionir tahun 2000-an itu kebanyakan terinspirasi dari musik metal, jadi abrak-abrakan gitu dalam bahasa Sundanya. Yang generasi yang lebih bawahnya lagi, anak-anak SMA lah, itu mereka lebih banyak memainkan pop-pop Sunda. Yang SMP justru duhun, kebanyakan lagu-lagu Sunda zaman dulu mereka mainkan. Jadi seperti terbalik, yang tuanya rock and roll, kesininya lebih ngepop, kemudian yang anak-anak mudanya justru menggali lagi yang duhun seperti apa. Jadi alat musik ini seperti membukakan gerbang ke anak muda untuk memahami lebih jauh bagaimana sih kondisi zaman dulu, tapi mereka tetap ada di zaman sekarang. Ya, paradoknya dengan sendirinya terjadi. Iya. Dan yang menarik mungkin ada Bang Marus yang mungkin bisa menjelaskan zeitgeist-nya ya. Zeitgeist, jadi apa namanya, jiwa zaman. Jiwa zaman itu juga membawa materinya roti. Iya. Tepungnya itu. Tadi si adikku ini udah bilang, kita bicara bahasa cinta universal, bayangin dari yang metal, dari yang pop, itu adalah variasi dalam, kalau seragam semua kita pakai seragam dong. Ini udah menunjukkan perbedaan dengan kadar yang berbeda. Ini contohnya, saya main alat barak loh, tapi dia bisa, kalau kita punya spirit roh, saya memainkan cengkok yang betul. Ada orang main alat tradisi nggak ada spiritnya, nggak kena. Tadi saya sangat, kalau orang nggak lihat piano kali bisa aja dia kira kali itu kecapi atau apa gitu. Ini pertanyaan yang mungkin mendasar untuk kita semua. Apakah ada yang namanya musik Indonesia? Ada, kalau kata saya. Seperti apa? Dangdut is the music of my country. Seperti apa? Kalau orang bilang musik Indonesia, karena ada kulintang, ada karinding, ada, itu kan sebenarnya tradisional dari lokal-lokal tertentu. Tetapi yang dikatakan musik Indonesia itu apa? Apakah bunyi-bunyiannya, atau senandungnya, atau nadanya? Apa itu musik Indonesia? Coba. Kalau ada. Kalau kata saya, musik yang ada di Indonesia, apapun musik itu adalah musik Indonesia. Mau itu karinding, mau itu angklung, mau itu metal. Tahun 2008 saya sempat berdialog dengan Abang Remi Silado. Abang Remi Silado bilang, apa, underground itu tidak punya akar katanya di Indonesia. Underground itu dari Eropa dan Amerika akarnya. Makanya kita kemudian menggali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kawasan kita dan diterapkan ke dalam musik metal. Dari situ kita jadi dalam pandangan kita, musik Indonesia itu ya segala musik yang ada di Indonesia itu adalah musik Indonesia. Itu ya, jadi semua musik yang ada di Indonesia itu adalah musik Indonesia. Walaupun dari pembicaraan ini kita bisa mengakui juga bahwa unsur-unsur asing sangat menjadi pencetus untuk karena justru universalnya ini berarti, karena ini nggak bisa bunyi tadi itu hanya lahir di satu tempat kayak Indonesia aja misalnya, atau di tempat yang lain, hampir tidak mungkin. Bahwa stilisasi pencapaian tertentu misalnya di seni tradisional gamelan itu ada selendro, ada pelok, iya itu pencapaian di sini. Pada titik yang lain, pencapaian di tempat lain juga menghasilkan sesuatu. Sehingga tadi disebut zaman Beethoven-nya, dan ini pasti ada warna-warna itu. Iya, ini tidak sendirian. Jadi paling akan selalu komunikasi. Di sini sebenarnya nggak ada monopoli di musik ini, ada nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Karena kalau dari alat musik, saya tahun lalu ke Korea. Jadi Korea dia membuat ensemble tradisional instrumen. Jadi itu bisa dari digital. Tapi saya melakukan itu dan ditampilkan oleh alat-alat musik dari 12 negara. Kalau dilihat ya kacapi kayak alat harpanya sih itu, dan harpa kayak harpa yang. Jadi kalau gini loh, kalau menurut hemat saya, kalau kita mau bicara asli, kita pakai baju juga pengaruh dari luar. Sekarang mau dibilang modern, ya orang pakai celana kulit lagi. Jadi selalu berputar, dan yang penting buat saya itu tadi musik Indonesia, musik stylistik, ritmenya, geraknya dalam tarian, color, warna, cara berpakaian pasti beda pasti beda. Tapi ya itulah musik Indonesia. Kalau saya bilang, saya nggak mau dikotak-kotakin. Pertanyaan berikutnya, sudah puaskah kita dengan musik Indonesia yang ada sekarang ini? Belum ya? Belum. Kenapa? Kira-kira di mana masalahnya? Saya dibesar di musik metal dengan kultur do it yourself, dengan kultur independen, di mana kita tidak dibesarkan oleh apapun
apapun, itu tidak dibesarkan oleh negara, tidak dibesarkan oleh industri, tidak dibesarkan oleh lembaga masyarakat. Atau kita besar berdasarkan hasrat dan kecintaan kita terhadap musik, sehingga dalam tradisi DIY dan kultur independen kita membangun infrastrukturnya semuanya sendiri gitu. Saya kira sudah terbangun kelas-kelas sosial sekarang di ranah musik metal, cuma belum bisa mewadahi anak-anak muda yang sekarang. Di Bandung itu ada 30.000 audiens metal, ada lebih dari 500 grup metal. 500? Lebih dari 500. Banyak. Itu mereka belum mendapatkan ruang. Kemarin Burger Kill dan Jasad udah mulai tur Eropa dan mereka sangat disambut dengan sangat antusias gitu di Eropa dan di Amerika. Itu salah satu terobosan di mana kalau mereka budaya di kita budaya patron. Selama masih ada senior di situ, band-band sebagus apapun dia nggak akan bisa naik. Selama masih ada Burger Kill, masih ada. selama masih ada Burger Kill, band-band yang muda ini nggak akan bisa. Makanya Burger Kill harus mencari ranah permainan baru dan memberi kesempatan kepada anak-anak muda. Nah itu belum terjadi ya. Iya, kalau sebagai saya mau nyambung di tadi, sebagai ekspresi kita sangat kaya Pak. Tadi 500 grup ya. Iya, banyak banget. Untuk hanya jawaban. Tapi gini, sebagai komunikasi, nah ini yang kita punya. Bayangkan dengan kaliber beliau ini, belum pas-pasan aja juga nggak ada penghargaan dari negara atau dari kampus atau dari media massa, biasa-biasa aja. Kalah dengan pelawak yang nggak lucu itu lah jauh. Masalahnya bukan di situ. Mungkin masalahnya bukan di situ. Masalahnya kreativitas sangat kreatif ya. Iya. Ekspresi sangat ekspresif, sangat bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Masalahnya mungkin ini musik juga industri ya. Iya. Persis. Masalahnya di situ mungkin ya. Justru belum siap dengan industri. Harusnya sudah. Karena bayangkan ini acara di televisi kayak begini. Ada 36 sinetron. Itu artinya setiap hari kita butuh musik. 36 musik jingle lagu pembuka tim song misalnya aja. Dan isi ilustrasinya sangat beragam. Tapi ya itulah, tidak ada pengaruh. Itu mungkin nyulik sana, nyulik sini dan lain sebagainya. Tentu saya bukannya kepengen protes, tapi kayak begini ini belum benar-benar belum ada. Industri kreatif belum. Jadi itu yang saya bilang, kenapa saya bilang bahasa cinta universal. Greget karena gini, aku aja ya ilah menongol di TV dengan orkestra. Sampai saya pikir, kenapa saya jadi orang Indonesia kalau tidak mendapat hak yang sama? Saya tidak bodoh, dia tidak bodoh, dan saya bergerak sendiri, ini tahu, dan saya bergerak dari bawah ke atas di koalisi perempuan, di seniman tukang beca. Saya nggak terlalu iming-iming lah, kalau dibantu oleh pemerintah I'm happy. Tapi kebanyakan, dan gini loh, pemerataan tuh harus ada. Kalau saya bermain, saya selalu pikir bahwa masih ada manusia kecil, perempuan dan laki di seluruh Indonesia yang punya bakat lebih banyak. Kenapa saya mau sekolah lagi? Kita punya tradisi yang banyak, dan saya nggak maulah bahasa dilestarikan, kayaknya taruh gelas. Buat saya pelestarian yang dia bilang tadi, bermata dua, melakukan, menjaga dengan melakukan, nggak disimpan di lemari, bukan itu. Jadi ada kontinuitas, tapi juga ada Jadi saya pikir sebagai warga negara saya juga punya hak loh untuk berkarya. Saya pengen setiap kali saya keluar saya bawa anak-anak yang berbeda. Kemon 230 juta penduduk pasti itu aja. Siapa yang nggak perlu uang? Kita pengen berkarya. Jadi saya tuh berharap kita kan selama masih ada nafas kehidupan, orang-orang kayak mereka musik. Saya juga dulu main sama Ahmad Albar dengan Gentle Giant, Emerson. Tapi memang karya seni yang baik. Nah, mungkin itu stigma aja, tradisi jelek. Buktinya saya kalau main tradisi di rumah kedutaan, di pusat kebudayaan, orang suka kok, karena dibawa, dikemas dengan tepung roti yang baik, telur yang baik, mentega, dan ukurannya jangan overdosis, nggak bisa gitu. Mang Gimung sendiri, setahu saya Mang Gimung itu kayaknya punya pendekatan yang berbeda ya dalam mengembangkan musik Indonesia. Berasal betul-betul dari kaum muda urban yang kemudian mencoba untuk mengakomodir hal-hal yang tradisional. Banyak pengalamannya ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana mendirikan komunitas Ujung Berung itu. Karena itu yang kayaknya menjadi suatu magnet dari musik di kalangan tertentu di Bandung. Ujung Berung Rebels itu
kita besar di jalan semuanya. Kita membentuk komunitas pada saat tahun 90-an awal lah. Ada satu komunitas pertama namanya Bandung Death Brutality Area, namanya Badebah. Itu ragam. Jadi dari sejak awal kita memang terbentuk dari keragaman. Ada metal, ada punk, ada hardcore, ada pop, ada disco juga, anak-anak disco, ada anak extreme sport juga, skateboard dan sepeda pada saat itu ikut ada di sana. Dan keragaman ini terus berlanjut. Kemudian ada Bandung Lunatic Underground, dan kemudian di ujung Brung muncul Extreme Noise Grinding. Nah, Extreme Noise Grinding ini punya 3 program pada saat itu. Yang pertama membuat pergelaran sendiri, kemudian membuat media sendiri, dan membuat kru sendiri. Pergelarannya sampai sekarang masih ada, Bandung Berisik, kemudian medianya ada Revogram, dan kemudian menginspirasi ranah-ranah musik lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama dan membangun jejaring. Dari Revogram ini terbentuk kongsi dagang pertama di musik metal, Bandung, Surabaya, dan Malang, dan kemudian Bali dan Jakarta ikut bergabung. Kemudian yang Homeless Crew ini membangun kru dari mulai teknisi panggung, teknisi rekaman, jurnalis, sampai manajemen. Baik, sampai manajemen. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih seputar musik dan juga kebudayaan Indonesia, kearifan lokal. Sesaat lagi saya Indonesia Terkini berikut ini.